kasihan sama aku capek kamu selingkuhin terus. Kalau kamu sudah nggak terima dan semua sikap saya, kita cerai. Jangan gitu mas, kita bisa ngomongin ini baik-baik. Ingat anak-anak kita mas. Ya udah, nggak usah ribet kalau gitu. Ya udah mas, aku rela kamu poligami daripada kamu selingkuhin aku terus. Benar yuk, kamu ngizinin saya poligami. Iya mas, benar, daripada kamu di luar sana berumah tangga besar. Hal ini harus segera disampaikan ke cewek-cewek saya. Terima kasih banyak ya. Lalu kemudian tanggapan suami bagaimana setelah Mbak Ayu mencoba untuk ikhlas di poligami? Girang mas, dia langsung nelpon pacarnya itu depan saya juga. Luar biasa apa yang dilakukan Iya, oleh Mbak ini luar biasa sabar ya. Iya, Karena tadi itu sudah terlanjur, sudahlah disabari gitu. Tapi ada satu hal Mas Wari, kalau seorang laki-laki, suami tipikal semacam ini, memperturutkan hawa nafsunya, yang kedua dia mendolimi istrinya, dan juga sekaligus ini melakukan pendoliman pada anak-anaknya, karena dia tidak menampilkan contoh yang baik, tidak memberikan kewajiban nafkahnya, apa yang terjadi? Nanti hukum keadilan Tuhan akan berlaku pada dia. Jadi sudah banyak kasus para pemirsa yang dihormati Allah, ketika kita mendolimi orang lain dan kita tidak pernah menyadari atas perbuatan dolim kita, dan orang yang kita dolimi tidak akan pernah mengikhlaskan perbuatan kita, maka keadilan Tuhan akan berlaku. Apa yang terjadi? Suatu saat Allah akan memberikan balasan pada orang yang melakukan pendoliman ini. Jadi orang, mohon maaf, dari suami Mbak Ayu, jangan diteruskan perbuatan ini. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak memperbaiki diri, maka ketentuan Allah akan berlaku pada orang yang berbuat mujrimin, orang yang berlaku dosa itu. Pak Ustaz, selain langkah dilakukan oleh Mbak Ayu adalah istiqoroh ya Mas. Iya. Adakah langkah lain untuk meyakinkan dirinya nih Pak Ustaz? Apa yang akan Yang pertama, yang harus dilakukan apa? Mbak Ayu harus kuat mengambil keputusan. Kalau Mbak Ayu menerima suaminya untuk dilanjutkan sampai akhir kehidupannya, Mbak Ayu memohon petunjuk pada Allah dan memohon supaya dia berikan hidayah. Yang kedua, Mbak Ayu harus sampaikan apa itu, kenapa dia berani luar biasa, karena keluarganya nggak tahu gitu loh, dianggap baik-baik saja. Maka ceritakan kepada keluarga yang menjadi hakim, yang bisa menengahi, yang bisa meluruskan perbuatan suami tadi, supaya suaminya dinasihati mungkin oleh ayahnya dari suami, atau oleh pamannya dari suami, atau orang yang disegani, dituakan dari mbak suami tadi, jangan dibiarkan gitu loh. Karena apa? Kedoliman ini harus dihentikan. Caranya apa? Menolong dia supaya dolimnya dihentikan, supaya dia berbuat baik, caranya tadi. Yang kedua, menempuh dengan tadi itu. Kalau Mbak Ayu misal menempuh, bertahan, ya sudah, bertahan dengan penuh kesabaran, ya sudah, terima dengan seperti ini. Tapi kalau menempuh dengan misalkan minta tolong melalui hakim, ya dia juga hakim untuk berikan pelajaran pada dia, siapa tahu dia kemudian akan kembali. Sebab perbuatannya sudah tidak bisa ditolerir oleh agama. Karena tadi itu sampai mengajak berbuat selingkuh, sampai kemudian dia juga melakukannya, ini saya kira nggak bisa. Karena apa? Nanti akan berpengaruh terhadap pendidikan dan psikis anak, ini yang jauh lebih berbahaya. Saya kira itu. Yang berikutnya ya Mbak Ayu menenangkan hati, memohon petunjuk pada Allah dengan doa-doa yang Mbak Ayu bisa baca. Mudah-mudahan seperti itu bisa menguatkan hati Mbak Ayu dan bisa melunakkan hati dari Mbak suami. Intinya kita tetap memohonkan hidayah pada dia akan kembali. Kalaupun suatu saat dia tidak menjadi bagian dari keluarga, sudah terpisah, dia kelak akan menjadi orang baik. Mbak Ayu sampai saat ini masih dengan suami? Setelah di poligami saya dapat petunjuk semua dari Allah. Mungkin Allah kasih yang terbaik untuk saya. Sampai akhirnya gugat cerai, suami kita pisah dan suami nikah sama teman SD-nya. Jadi setelah itu kirain berakhir semuanya. Anak saya yang pertama Mas, dia sama kayak saya juga hamil di luar nikah juga Mas. Makanya Usia berapa? 21. 21. Iya. Iya. Terus bagaimana respon ini reaksi dari ayahnya? Dia nggak peduli Mas.
karena mungkin dia lagi dibutakan sama perempuan yang sekarang jadi istrinya itu. Jadi sama anak-anak juga dia nggak peduli. Mungkin nih jadinya saya sampai sholat juga, ya Allah, apa ada karma ini untuk saya, sampai anak saya juga yang pernah saya alami semuanya, anak saya juga ngalamin juga, Mas. Ustaz, Iya. dalam Islam apakah yang dilakukan oleh orang tua bisa juga terkenanya kepada anak? Jadi saya meluruskan, tidak ada istilah karma. Yang ada itu adalah perbuatan buruk kita pasti akan kita menimpa perbuatan buruk itu. Kan mohon maaf, kan tadi di awal ketika Mbak Ayu, anak ini kan dilahirkan dari proses yang tidak lurus. Dan setelah itu kemudian dalam rumah tangga juga tidak ada proses pembinaan keagamaan yang baik. Kan ada orang, mohon maaf, ada orang itu yang memang sesungguhnya dia orang baik, tapi karena terus-terusan bersama, maka kemudian setan yang ketiga ini membisikkan, nggak apa-apa nanti, akhirnya terjadilah baicit tadi itu. Tapi orang kemudian segera bertobat, maka Allah memaafkannya, maka Allah bimbing dia gitu. Tapi ini kan tobatnya tidak dilakukan, pihak tobat itu dia hanya sepihak, pihak laki-laki, pihak perempuan, Mbak Ayu dan suaminya tadi itu, kemudian keluarganya dibimbing dengan baik, maka mudah-mudahan nanti kelak anaknya tidak meniru karena ada perbuatan buruk yang dilakukan tadi itu. Tapi kan tidak mendapatkan sesuatu. Sepanjang rumah tangga, ini yang tadi digambarkan tadi kan kayak ini neraka ini. Kayak ini bara ini yang murah. Yang berikutnya ayahnya apalagi mengharapkan peduli, tidak, wong Mbak Ayu tadi dalam rumah tangga aja tidak ada peduli, akhirnya terjadi. Lah, ini kan sudah nasib sudah menjadi gugur semuanya. Saya kira masih ada pintunya apa, bertobatlah kepada Allah. Mbak Ayu mengajak, kemudian bersama anaknya sudah ditobati kembali. Mudah-mudahan kelak masih ada sisa-sisa kepingan kebaikan yang nanti kelak akan menjadi harapan dan kelak akan bisa diraih. Proses apa yang dilakukan anaknya tadi, Ya. tangan itu yang hamil di luar nikah, Ya. apakah dosanya juga bisa menimpa ke orang tuanya? Loh, dosa menimpa orang tua karena apa? Orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik pada anaknya. Jadi sekali lagi, orang tua itu kenapa mendapatkan dosa dari anak? Karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu kan pernah salah seorang sahabat yang lainnya mengadu. Jadi apa itu ini suami istri mengadu pada Umar. Ya Umar, anak saya nakalnya minta ampun ya Umar. Saya angkat tangan sama dia. Kemudian Umar tidak serta-merta memberikan keputusan pada suami istri saja, tetapi kemudian dipanggil anaknya. Ya Fulan, Ananda, benar yang diceritakan oleh ibumu, oleh bapamu? Oh iya benar, apa yang diceritakan oleh bapakku semuanya benar. Kamu lihat. Tapi ya Umar, kenapa saya perbuatan ini? Orang tuaku tidak pernah memberikan pendidikan yang baik padaku. Orang tua ayahku tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Ini adalah makna memberikan pelajaran mengapa mengawali dari proses mencari jodoh menjadi penting, karena nanti ada tanggung jawab pada anak bisa meningkat dan agama memberikan pelindungan pada masing-masing. Lalu Pak Ustaz, kira-kira amalan apa yang harus dilakukan oleh Mbak Ayu biar dia bisa lebih tenang lagi, bisa lebih fokus lagi, mencoba memberikan pendidikan terbaik untuk anak? Yang pertama, mohon maaf, Mbak Ayu masih punya orang tua? Oke. Datangi orang tua dan minta maaf, mungkin ini ada tadi itu. Mudah-mudahan orang tua merelakan dan memaafkan dan mendoakan. Minta maaf pada orang tua, minta didoakan. Nyatakan ini bagian kesalahan. Yang kedua, ikuti tuntunan agama, ibadah dengan baik, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, ada peluang yang lebih baik di masa. Yang ketiga apa? Mengajak anak tadi itu. Anaknya juga diajak bertobat dan meminta ampun kepada Allah dan memohon diberikan kesempatan supaya kedepannya Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan yang kesalahan yang sebelumnya Allah maafkan. Punya putra putri berapa dari yang ada 5. Yang paling besar itu yang 21, terus adik-adiknya yang paling kecil 5 tahun. Mereka ada pernah nanyain di mana ayahnya? Dia suka ketemu sama ayahnya, karena saya juga nggak mau ngajarin yang jahat gitu kan. Tapi semuanya ikut saya. Semuanya. Iya. Mantan suami memberikan nafkah ke mereka? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi berarti untuk kehidupan sehari-hari membiayai mereka dengan cara Saya bekerja. bekerja. Iya. Baik. Ustaz, ini ada satu hal lagi yang saya ingin tanya ke Ustaz adalah ini. Untuk seorang ayah, walaupun dia sudah cerai, dia ada kewajiban kurang berapa persen kira-kira Pak Ustaz untuk menafkahi anak-anak? Iya.
Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada pasangan suami istri kemudian bercerai, nggak punya anak saja, suami itu masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri sampai batas masa tunggu, putusan selesai. Ketika hakim sudah putusan selesai, maka selesai itu tanggung jawab itu. Tapi kalau dia mau bersedekah itu yang lebih baik. Kalau dia punya anak, mohon maaf, orang boleh mengatakan dia mantan istri saya, dia mantan suami saya, tetapi tidak ada mantan anak saya. Apa maknanya? Kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu masih tetap melekat. Kalau tadi Mas Farid bertanya berapa persen, nggak ada persentase dalam memberikan nafkah, tapi kewajiban utuh memberikan apa itu nafkah kepada anak-anaknya, bukan kepada Mbak Ayu, tapi pada anak-anaknya. Bahkan di dalam turunan agama orang berikan kepada Mbak Ayu itu apa? Sebagai upaya yang memelihara pada anak-anaknya itu sampai di tingkatan di sana gitu loh. Bahkan kalau di dalam tuntunan misalkan di negara-negara yang lain bahkan sekalipun itu sampai negara memberikan proteksi itu. Dicari itu, diuber itu ayahnya tadi. Oh kerja di perusahaan A misalkan. Maka perusahaan A diperintahkan agar gajinya itu dipotong sekian persen ketua negara untuk apa? Disalurkan kepada anaknya yang ditanggung tadi sebagai kewajiban negara. Itu hukum negara sekuler saya seperti itu. Lah agama telah memberikan tuntunan yang sangat mulia di dalam surat An-Nisa, surat An-Nur dijelaskan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Bagaimana kalau ayah mengingkarinya? Maka dosa besar, kelak Allah akan memberikan balasan pada diri. Artinya sudah menjadi urusan ayahnya dengan Allah ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid, sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Terlebih lagi juga tidak hanya untuk Ibu Ayu, tapi juga buat pemirsa Betul, di untuk rumah. para pemirsa Mudah-mudahan pelajar ini semua. ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Kami turut prihatin. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Yang paling penting adalah kelima anaknya mendapatkan pendidikan agama yang Betul, paling ya, penting. ini, betul, Mas. betul. Ya. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.